Pernah nggak sih dengerin sebuah lagu dan ngerasa liriknya tuh kok gue banget ya? Seolah-olah lagu itu ditulis cuma buat kita. Nah, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama punya kekuatan magis kayak gitu. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa sih rahasia di balik liriknya yang bisa begitu nancap di hati. Rumahku hanyalah kita. Coba deh resapi kalimat ini. Ini tuh kayak puncak dari semua perasaan di lagu ini. Satu kalimat yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah pernyataan yang seolah-olah mendefinisikan ulang segalanya bagi si penyanyi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kata-kata sesederhana itu bisa terasa begitu dalam? Jawabannya ternyata ada di penggunaan majas atau gaya bahasa kiasan. Sekarang kita akan bedah satu persatu gimana Nadif merangkai majas-majas ini untuk membangun sebuah dunia emosi yang utuh di lagunya. Oke, perjalanan kita mulai dari sebuah perasaan yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Euforia di awal-awal hubungan, di mana semuanya terasa baru, indah dan menyenangkan. Nah, semua berawal dari sini. Jatuh cinta memang manis. Mungkin kedengarannya klise banget ya. Tapi jangan salah, kalimat ini justru jadi fondasi utama buat keseluruhan bangunan emosi di lagu ini. Disinilah kita ketemu majas pertama, metafora. Gini, cinta itu kan konsep yang abstrak ya, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lihat. Nah, penulis lagu dengan cerdas menggambarkannya pakai sensasi fisik yang kita semua kenal, rasa manis. Nggak perlu penjelaskan panjang lebar, otak kita tuh langsung klik dan paham apa yang dimaksud. Dan ini dia kuncinya. Lirik ini tuh nggak nyuruh kita ngerasain apa-apa, tapi bikin kita bisa langsung merasakannya. Cinta jadi bukan sekedar ide di kepala, tapi jadi kayak sebuah pengalaman yang hampir bisa kita cicipi, bisa kita kecap. Keren kan? Oke, kita geser ke lirik berikutnya. Dari rasa manis, kita beralih ke sebuah permintaan. Penuhilah hati ini. Coba perhatiin, idenya masih nyambung loh. Cinta masih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Yap, ini metafora kedua yang nggak kalah cerdas. Hati di sini dibayangin kayak sebuah wadah kosong, mungkin kayak gelas atau mangkok. Jadi kehadiran orang yang dicintai itu bukan lagi sesuatu yang abstrak, tapi jadi sesuatu yang nyata yang bisa mengisi kekosongan itu. Ini nunjukin kalau hubungannya mulai makin dalam. Nah, dari sini, perasaannya mulai naik level. Kalau tadinya cuma berputar di dunia internal si penyanyi, sekarang perasaan itu mulai bocor keluar. Mulai mengubah cara dia melihat dunia di sekitarnya. Ini titik balik yang penting banget. Dan ini dia kalimat intinya, kota ini tak sama tanpamu. Kalau kita pikir pakai logika, ya jelas kotanya sama aja kan. Gedungnya masih di situ, jalannya juga nggak berubah. Tapi secara emosional, wah semuanya terasa beda. Majas yang dipakai di sini namanya sinekdoke. Emang agak tricky dikit. Gampangnya gini, kata kota yang mewakili sesuatu yang besar dan luas dipakai buat ngegambarin perasaan pribadi si penyanyi. Jadi, yang berubah itu bukan kotanya secara fisik, tapi cara si penyanyi merasakan kota itu saat orang yang penting buat dia nggak ada di sampingnya. Dunianya jadi terasa beda. Jadi ini bukan lagi soal perasaan yang terkurung di dalam hati. Emosinya udah tumpah ruah, udah kayak cat yang mewarnai ulang persepsinya terhadap segala sesuatu. Ini bukti kalau kehadiran satu orang aja bisa mengubah seluruh lanskap emosional kita. Oke, siap-siap ya, kita sekarang sampai di klimaks emosional lagu ini. Momen di mana harapan yang tadinya malu-malu berubah jadi sebuah deklarasi yang mantap dan permanen. Coba perhatikan deh, lompatan yang dramatis ini. Awalnya kan masih ada keraguan ya, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Harapan yang masih hati-hati. Terus ada jeda sejenak dan tiba-tiba, boom! Ledakan emosi, atau mungkin selamanya. Dari yang tadinya ragu-ragu, langsung jadi sesuatu yang absolut. Nah, senjata yang dipakai di sini adalah hiperbola, alias melebih-lebihkan. Tentu kata selamanya itu kan ekstrim ya, tapi justru itu tujuannya. Ini buat nunjukin kalau perasaannya itu udah saking gedenya, sampai kata-kata biasa aja tuh nggak cukup lagi. Ini adalah momen penyerahan diri total terhadap emosi. Dan semua ledakan emosi tadi, semua perasaan yang meluap-luap itu akhirnya mengerucut ke satu kesimpulan akhir yang indah banget. Ini bisa dibilang adalah pernyataan tesis dari keseluruhan lagu. Dan ini metafora pamungkasnya. Konsep rumah yang biasanya kita anggap sebagai simbol keamanan, kenyamanan tempat kita pulang, dirombak total. Rumah bukan lagi soal lokasi atau bangunan fisik, rumah telah bertransformasi menjadi sebuah hubungan. Rumah adalah kita. Jadi setelah kita bedah semuanya, sekarang kita bisa lihat kan rahasia besarnya.
Gimana potongan-potongan majas yang berbeda ini ternyata bekerja sama, saling nyambung, buat menciptakan sebuah kekuatan emosional yang begitu solid. Sederhananya begini, lagu ini tuh berdiri di atas dua pilar majas utama. Yang pertama, metafora, dipakai buat ngubah persepsi kita. Cinta jadi rasa, hati jadi wadah, sampai rumah jadi sebuah hubungan. Terus pilar kedua, hiperbola, dipakai buat ngelepasin semua intensitas emosi yang udah nggak tertahankan lagi. Pada akhirnya, ini adalah sebuah perjalanan liris yang dirancang dengan sangat cerdas. Kita sebagai pendengar seolah-olah diajak masuk untuk melihat dunia dari kacamata orang yang lagi jatuh cinta. Dan kemudian, kita diajak merasakan langsung ledakan emosinya saat perasaan itu sampai di puncaknya. Sekarang, coba deh pikirin lagu favorit Anda. Setelah kita ngobrolin ini, coba deh perhatiin lagi liriknya baik-baik. Kata-kata apa, atau mungkin metafora apa yang bikin lagu itu jadi begitu spesial buat Anda. Karena seringkali, keajaiban sebuah lagu memang tersembunyi di sana, di dalam pilihan kata-katanya.